Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i dengan NIM 12120711476 akan mempresentasikan sistem pemilu di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pemilu atau pemilihan umum ini merupakan proses penting dalam demokrasi yang memungkinkan rakyat memilih pemimpin dan wakil mereka. Di Indonesia, pemilu memiliki peran strategis dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Namun, bagaimana sebenarnya sistem pemilu di Indonesia ini? Nah, selanjutnya jenis pemilu di Indonesia. Indonesia menyelenggarakan beberapa jenis pemilu, yaitu yang pertama ada pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan setiap 5 tahun untuk memilih kepala negara. Yang kedua, pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD. Yang ketiga, ada pemilu kepala daerah, pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, selanjutnya sistem pemilu Indonesia menggunakan sistem pemilu campuran, yaitu sistem proporsional terbuka yang mana digunakan dalam pemilu legislatif. Rakyat memilih partai sekaligus calon legislatif yang diusung partai tersebut. Kursi diberikan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh. Kemudian sistem mayoritarian atau sistem mayoritas digunakan dalam pemilu presiden dengan kepala daerah. Calon terpilih harus meraih suara terbanyak. Jika tidak ada yang mencapai ambang batas tertentu, dilakukan putaran kedua. Nah, tahapan pemilu. Tahapan pemilu ini ada pendaftaran peserta pemilu, partai politik atau calon perseorangan mendaftar ke KPU. Selanjutnya kampanye. Peserta memaparkan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat. Kemudian pemungutan suara. Rakyat memberikan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Penghitungan suara. Suara dihitung dan hasilnya diumumkan oleh KPU. Nah, pemilu adalah sarana untuk memastikan suara rakyat terwakili dalam pemerintahan. Dengan memahami sistem pemilu, tentu kita bisa berpartisipasi lebih aktif dan cerdas dalam menentukan masa depan bangsa. Jadi, mari gunakan hak pilih kita dengan bijak. Selanjutnya masuk ke tantangan pemilu di Indonesia. Pelaksanaan pemilu di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, di antaranya yang pertama itu ada tingkat partisipasi pemilih. Rendahnya minat masyarakat di Indonesia untuk memberikan suara, terutama di kalangan anak muda. Nah, hal ini disebabkan kurangnya edukasi politik atau rasa tidak percaya terhadap sistem politik. Yang kedua ada politik uang atau money politik. Praktek politik uang masih menjadi masalah besar. Kandidat atau partai tertentu mempengaruhi pilihan rakyat dengan memberikan uang atau barang. Nah, ini merusak integritas demokrasi dan membuat hasil pemilu tidak sepenuhnya mencerminkan kehendak rakyat. Nah, selanjutnya hoax dan disinformasi, yang mana di era digital hoax menyebar dengan cepat, terutama melalui media sosial. Informasi palsu tentang kandidat atau partai tertentu. Nah, selanjutnya kecurangan dalam pemilu. Kecurangan seperti manipulasi data, penggelembungan suara, atau penggunaan identitas ganda masih tantangan yang harus diatasi. Selanjutnya keamanan di TPS. Nah, di beberapa wilayah tentu memiliki potensi konflik atau intimidasi terhadap pemilih dapat mengganggu proses pemilu. Nah, hal ini terutama terjadi di daerah memiliki riwayat ketegangan politik atau konflik sosial. Selanjutnya logistik pemilu. Di Indonesia adalah negara kepulauan dengan wilayah yang luas, sehingga distribusi logistik seperti surat suara dan kotak suara menjadi tantangan tersendiri. Kesalahan logistik dapat menyebabkan keterlambatan atau bahkan ketidakberesan dalam pelaksanaan pemilu. Kemudian netralitas penyelenggara pemilu. Ada kekhawatiran terkait netralitas Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu.
Jika penyelenggara tidak independen, hasil pemilu tentu dapat diragukan. Sekian dari saya, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.